Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, di antara penyakit yang paling berbahaya dan penyakit ini menyerang hati manusia adalah lupa terhadap kematian. Bukan karena kematian itu tidak nyata, tetapi karena dunia terlalu ramai, terlalu menggoda, dan terlalu memabukkan, sehingga manusia tenggelam dalam rutinitas, ambisi, dan kenikmatan, hingga kematian terasa seperti sesuatu yang jauh, padahal ia lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan dengan tegas dalam surat Al-Jum'ah ayat 8, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, pasti kematian akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sahabatku, ayat ini seakan menampar kesadaran kita bahwa kematian bukan sesuatu yang bisa dihindari, ditunda, apalagi dinegosiasikan. Kematian akan datang tepat waktu, tepat sasaran, dan tanpa permisi. Di ayat lain Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 78, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah, yang artinya dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendapatkan kalian, sekalipun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Sebagian manusia merasa aman karena punya harta, punya jabatan, ilmu, atau kekuatan. Namun ayat ini mematahkan semua ilusi itu. Tidak ada tempat berlindung dari kematian kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sahabatku, bukan hanya akan mati, tetapi kita akan merasakan kematian. Kita akan merasakan sakarat. Ada sakarat, ada perpisahan, ada ketakutan, ada penyesalan, dan setelah itu tidak ada kesempatan lagi yang kedua. Saudaraku, orang yang benar-benar mengenal Robnya justru adalah orang yang paling sering mengingat kematian. Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Aksiru zikro hadhil ladzat. Ingat, perbanyaklah mengingat penghancur dari segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mengapa? Karena mengingat kematian bukan membuat hidup suram, tetapi meluruskan arah hidup. Kematian membuat dunia kembali ke ukuran yang sebenarnya, kecil, sementara, dan tidak layak diperebutkan dengan mengorbankan akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Maka Rasulullah menjawab, Aksaruhum lil maut zikro wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yaitu, kata Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelahnya. Inilah definisi kecerdasan menurut Islam, bukan sekedar gelar, bukan jabatan, bukan prestasi dunia,
tapi kesadaran akan akhir perjalanan hidup. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, kematian telah membuka keburukan dunia. Ia tidak menyisakan kenikmatan apapun bagi orang yang berakal. Orang yang sering mengingat kematian akan melihat dunia hanya sebagai alat, bukan tujuan. Dunia berada di tangan, bukan di hati. Namun saudaraku, kematian bukan hanya kepastian, tetapi juga ujian yang berat. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, yang paling bertakwa, merasakan sakaratul maut yang sangat berat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, innalil mauti sakarat, sungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut. Jika Rasulullah sendiri saja merasakan beratnya sakaratul maut, bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa dan kelalaian? Namun beratnya kematian bagi seorang mukmin bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Sebaliknya bagi orang kafir dan pendosa yang tidak mau bertaubat, kematian menjadi awal dari penyesalan yang tidak akan pernah berujung. Allah menggambarkan keadaan orang zalim saat sakaratul maut. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93, walau taro ididh zalimuna fi ghamaratil maut, yang artinya alangkah dahsyatnya jika engkau melihat orang-orang zalim dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Dan dalam hadis panjang Al-Bara bin Azib, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana ruh orang kafir dicabut dengan kasar, penuh kehinaan dan penuh ketakutan. Saudaraku, karena itulah Rasulullah SAW melarang kita mengharap kematian, sekalipun hidup terasa berat. Beliau mengajarkan doa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Hidup adalah kesempatan. Selama ruh masih di jasad, pintu taubat masih terbuka. Namun penyesalan terbesar manusia adalah ketika kematian datang, lalu ia berkata, sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah kutinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Sahabatku sekalian, maka sebelum penyesalan itu datang, sebelum liang kubur menjadi rumah terakhir, Rasulullah bersabda, Qul fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Kata Rasulullah, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir. Musafir tidak membangun istana di jalan, ia fokus pada tujuan akhir. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang sadar sebelum terlambat, yang bertaubat sebelum ajal, dan yang pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.